Mohon perhatian semuanya. Apakah para anggota sudah lengkap? Sudah lengkap. Baiklah, marilah kita memulai rapat pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sebangsa dan setanah air, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini. Indonesia akan segera menghadapi babak baru yang akan mengubah nasib bangsa Indonesia menjadi lebih baik lagi. Merdeka! Merdeka! Maka dalam kesempatan ini kita akan menentukan dasar negara yang tepat untuk bangsa kita tercinta ini. Saya selaku Ketua BPUPKI menyatakan membuka rapat penetapan dasar negara dengan secara resmi. Saudara-saudara sekalian, kita memang mempunyai tujuan yang sama. Namun jika Anda hanya berbicara di dalam kelompok itu, hanya percuma. Jadi sampaikanlah usulan kalian di depan forum. Saya memiliki usulan. Indonesia merupakan negara yang kaya akan tradisi dan budaya. Jadi saya harapkan negara kita mempunyai dasar negara yang mampu mewakili keberagaman yang ada di Indonesia. Saya setuju dengan usulan dari Mas Salim. Karena memang seharusnya Indonesia memiliki ideologi yang mampu untuk mencakup dan juga mempersatukan masyarakatnya, tanpa hanya eksklusif pada pihak mayoritas saja. Saudara-saudara, saya telah mendengarkan beberapa usulan mengenai apa dasar yang cocok untuk negara tercinta kita. Alah percuma Pak, mending ngomong iku padha lali. Dalam sidang hari ini, saya telah mengusulkan mengenai dasar negara yang berwujud tulisan ataupun lisan. Berikut rumusan secara lisan. 1. Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. 3. Peri ketuhanan. 4. Peri kerakyatan. 5. Peri kesejahteraan rakyat. Secara tertulis. 1. Tuhanan Yang Maha Esa. 2. Bangsaan Persatuan Indonesia. 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bung Yani, saya akui pendapat Bung sangat luar biasa. Tapi Bung harus ingat, Indonesia memiliki mayoritas penduduknya beragama Islam. Jadi dasar negara kita harus beragama Islam. Wah yo angel dul, berarti lah aku Kristen gak ada ideologimu yo. Gak ngono kan, tapi ya bener, dengar nama bener. Tapi saya setuju dengan pendapatmu. Seharusnya Islam diutamakan. Allah. Apa Tuhan tidak mendengar pernyataan dari Abu Salim? Kita membutuhkan dasar negara yang menyeluruh, bukan kelompok Anda saja. Tidak, saya tidak setuju. Benar. Tidak bisa begitu, Bung. Saya juga sependapat dengan saudara. Karena itu saudara sudah bagus, sudah mengandung unsur ketuhanan yang sesungguhnya, dan juga mewakili keadaan kita, Indonesia yang beragam agama. Tuan-tuan, sidang pada hari ini akan saya tunda dikarenakan keadaan yang tidak kondusif.
Saudara sebangsa dan setanah air, kita telah melakukan rapat namun belum juga menemukan titik terang. Hari ini kita berkumpul lagi untuk membahas hal yang sama, yaitu dasar negara Republik Indonesia. Saudara Notulen, silakan menjelaskan hasil rapat yang kemarin. Baik, saya Aran. Pada rapat sebelumnya, kita telah mendapat satu usulan, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, masih ada perdebatan pada nomor 1. Baiklah, apakah ada usulan atau gagasan yang berkaitan dengan hal tersebut? Bung Rajiman, sebenarnya agama di Indonesia itu tertuju pada satu Tuhan yang sama, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Jadi untuk apa kita memperdebatkannya? Ingat, masih banyak hal yang harus kita bahas di rapat ini, saudara-saudara. Saya akui pendapat Bung sangat luar biasa, tapi Bung harus ingat, Indonesia memiliki mayoritas penduduknya beragama Islam. Jadi dasar negara kita harus beragama Islam. Allah Akbar. Allah. Kalau begitu kenapa Anda tidak membuat rapat dengan anggota Anda sendiri? Ingat, kami di sini rapat berdasarkan musyawarah. Apabila Anda tidak dapat menangani kelompok Anda sendiri, lebih baik Anda keluar dari rapat ini. Ya mungkin Pak, aja ada kepentingan dewe yang gini. Awet dewe itu gak izin, ada yang yang gini. Jadi aja balik untuk dewe. Oh iya, Anda sekalian telah mendengar pernyataan dari Bung Hatta. Tidak ada gunanya kita lanjutkan rapat ini dengan ego. Baiklah, adakah yang memiliki usulan lagi? Saya sini untuk menyampaikan pendapat. Berikut pendapat dari saya. 1. Kesatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Sebenarnya saya tidak ingin menyinggung tentang hal ini. Namun usul dari Bung Supomo tidak menyertakan tentang ketuhanan. Padahal itu adalah bagian penting yang harus disertakan. Iya Pak, saya pikir ada urusan bersopo tidak akan pernah Tuhan. Mohon perhatian tuan-tuan. Pada hari ini rapat akan saya tunda kembali dikarenakan masih banyak hal yang harus dipertimbangkan. Baik saudara sebangsa dan setanah air, kita akan melanjutkan rapat sebelumnya. Mohon izin Tuan Ketua, pendapat saya, Indonesia tetap harus berdasarkan agama Islam karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Saya tidak setuju, Bung. Kita harus menghargai keberagaman yang ada di Indonesia. Bagaimana mungkin kebanyakan penduduk Indonesia beragama Islam sehingga itu harus diutamakan? Yang perlu diutamakan adalah keberagaman itu sendiri. Jadi keberagaman itu bisa menjadi ciri khas negara ini untuk kedepannya, Bung. Saya pendapat dengan Bung Hatta. Kita harus menghargai perasaan masyarakat. Nanti tak beragama Islam. Semuanya tolong diam. Kita telah berkumpul di ruangan ini selama 3 hari hanya untuk menentukan sebuah dasar negara yang cocok untuk negara kita ini. Kita masih belum mampu untuk menghasilkannya. Setiap kelompok masih jajah egois dan mementingkan kelompoknya masing-masing. Kita tidak bisa terus seperti ini. Kalian seperti anak kecil yang merebutkan sebuah permen hanya untuk dirinya sendiri. Mau sampai kapan kita seperti ini terus, ha?
Selanjutnya, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah dasar negara yang sekiranya akan cocok untuk negara kita saat ini. Kita telah berjuang melawan penjajah, kita telah bersatu untuk memperjuangkan tanah air tercinta. Maka haruslah kita tanamkan rasa persatuan pada diri generasi-generasi kita maupun generasi-generasi selanjutnya. Hal ini yang akan merupakan menjadi landasan dasar yang pertama, yaitu kebangsaan Indonesia. Kemudian daripada itu, bangsa ini merupakan bangsa yang baru lahir. Maka haruslah kita menjalin hubungan baik dengan bangsa lain yang telah lebih dulu merdeka, agar kita diakui kedaulatannya. Selanjutnya, kita dapat menjalin hubungan di bidang sosial, ekonomi, dan politik. Hal ini merupakan dasar dari butir kedua, yaitu internasionalisme. Yang ketiga, budaya dalam negara kita adalah merupakan suatu masalah secara bersama-sama demi mencapai jalan keluar. Seperti saat ini bukan, kita menemukan sebuah dasar negara yang cocok untuk negara kita ini ya. Hal ini yang akan menjadi dasar butir ketiga, yaitu mufakat. Kita juga tahu bahwa bangsa kita telah dijajah selama 350 tahun. Maka semua masyarakat bangsa kita harus merasakan apa yang dikatakan dengan kata merdeka. Hal ini menjadi alasan saya menciptakan butir keempat, yaitu kesejahteraan sosial. Dan yang terakhir, untuk merangkum itu semua, kita semua beragama bukan? Maka kita harus memiliki sebuah pedoman, yaitu agama. Tapi tidak saja agama Islam, melainkan agama lainnya. Entah itu Hindu, entah itu Buddha, entah itu Konghucu, apapun itu. Semua manusia yang tinggal di Indonesia memiliki hak-haknya untuk menentukan apa agama yang dipercayainya. Itu yang akan saya usulkan menjadi ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila kelima saya. Demikian usulan dasar negara dari saya. Semoga dapat mewakili pendapat saudara-saudara sekalian. Merdeka! Merdeka! Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat panitia dan anggota-anggota Dokuritus Junbi Chosaka yang berbahagia. Marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini. Saya selaku ketua mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran tuan-tuan sekalian. Dengan sambutan pembukaan saya ini, saya umumkan bahwa sidang BPUPKI yang kedua resmi dibuka. Sekian sambutan yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata atau tutur kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian tuan-tuan sekalian. Nah, Tuan Ketua, saya di sini akan menyampaikan usulan-usulan yang telah saya terima selaku Ketua Panitia Kecil yang telah dibuat pada sidang BPUPKI yang pertama. Usulan-usulan yang dapat saya terima adalah pertama, usulan mengenai dasar negara, kedua mengenai unifikasi atau federasi yang disampaikan oleh Bung Hatta, ketiga tentang keuangan, keempat tentang agama dan negara, kelima tentang pembelaan negara, keenam tentang warga negara, ketujuh tentang bentuk negara dan kepala negara, kedelapan tentang daerah, dan yang terakhir adalah meminta merdeka secepat-cepatnya. Usul itu kita turuti dan saya minta marilah kita mengheningkan cipta supaya mendapat pikiran yang suci dan murni dalam pemilihan. Mari kita memulai pemungutan suara dengan cara voting. Tunggu dulu, Bu. Mengapa dengan cara voting? Mengapa tidak musyawarah mufakat saja? Marilah tuan-tuan, kita lakukan secara voting untuk menentukan bentuk negara. Sesudah itu dilakukanlah pemungutan suara. Tuan Ketua, kami sudah mengetahui bahwa terdapat 64 stem. 55 diantaranya memilih republik, 6 kerajaan, 2 lain-lain, dan 1 belangko. Saya mengucapkan terima kasih atas pekerjaan komisi. Anggota sekalian sudah mendengar bahwa telah dipilih oleh sidang Dokuritus Junbi Chosaka yang kedua kali ini yang melahirkan 64 stem, yang 55 republik, 6 kerajaan, 1 belangko, dan 2 lain-lain. Jadi semuanya ada 64. Sudah ada ketetapan dalam waktu ini, nanti kita membuat pelaporan yang sejelas-jelasnya. Jadi kita sudah menentukan bentuk negara kita merupakan republik, Ketua. Sudah terang republik yang dipilih dengan suara terbanyak. Sekarang saya minta beristirahat. Semangat nasionalisme dan patriotisme terlihat sangat nyata dalam perbincangan BPUPKI pada tanggal 10 dan 11 Juli pada tahun 1945.
ketika membahas masalah wilayah negara. Semangat tersebut antara lain dikemukakan oleh beberapa tokoh berikut ini. Tuan Ketua, Undang-Undang Dasar Negara manapun tidak dapat dimengerti. Sungguh-sungguh maksudnya Undang-Undang Dasar dari suatu negara. Kita harus pelajari juga bagaimana terjadinya segitu. Harus diketahui keterangan-keterangannya dan juga harus diketahui dalam suasana apa teks itu dibikin. Dengan demikian kita dapat mengerti apa maksudnya. Undang-undang yang kita pelajari, aliran pikiran apa yang menjadi dasar undang-undang itu. Oleh karena itu, segala pembicaraan dalam sidang ini yang mengenai rancangan-rancangan undang-undang dasar ini sangat penting. Oleh karena segala pembicaraan di sini menjadi material, menjadi bahan yang historis, bahan interpretasi untuk menerangkan apa maksudnya undang-undang dasar ini. Sekian sidang hari ini akan saya tutup dikarenakan kita telah menemukan titik terang dasar negara kita. Sekian, terima kasih, akan saya tutup.